wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lukman PH teman-teman. Dan ini saya akan mentutorialkan cara ganti oli ya untuk mobil Mitsubishi Outlander ya. Nanti kita gunakan oli merek dari Motul. Terus sebelumnya kita flashing dulu ya. Kita gunakan cairan pembersihnya namanya Engine Flush ya, dari BG ini ya teman-teman ya. Ini gunanya buat membersihkan lumpur, kerak-kerak yang di dalam mesin ya. Jadi cara pakainya sangat mudah. Oke, langsung aja ya. Kita buka tutup olinya dulu ya. Oke, kita siapkan corong oli yang bersih ya teman-teman. Tinggal kita masukkan cairan ini. Nanti cara kerjanya saya masukin dulu ya. Kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Nanti cara pakainya dimasukkan, kita panasin 10 menit ya teman-teman ya, untuk membersihkan kerak lumpur-lumpur ya yang membandel di mesin tanpa buka ya. Oke, setelah itu tinggal kita tutup olinya teman-teman. Cairan BG nya tadi ampuh ya, jadi buat ngebersihin kerak-kerak jadi tanpa buka, tapi dengan catatan untuk filter oli nanti wajib diganti ya teman-teman. Oke, setelah kita masukkan, kita nyalakan mesinnya dulu ya. Untuk unitnya Outlander ya teman-teman, kita pencet tombolnya dulu. Oke, sip ya. Nanti kita tunggu sekitar 10 menitan ya buat reaksi dari cairannya tadi ya. Jadi kapan kita harus flashing, diusahakan per 10.000 km ya teman-teman. Tiap ganti oli, filter oli diganti nanti wajib di flashing kalau lebih saran rekomendasi. Oke, untuk cairan engine flushnya tadi seperti ini ya teman-teman. Mereknya dari BG ya. Jadi ini sangat ampuh ya, mantap. Untuk harganya sekitar 133.000 ya. Jadi syarat wajib flashing tadi ya. Untuk oli mesin pasti ganti filter oli wajib ya, jadi jangan sampai lewatan yang ini filter oli ya. Untuk Kia kita gunakan merek dari Aspira ya. Untuk pemakaiannya mobil Kia, Lancer, Kuda, Mitsubishi kurang lebih sama ya teman-teman, gunakan yang penting dari sealnya sama. Dan untuk olinya kita gunakan merek dari Motul ya, dari Prancis ya teman-teman. Ini sekali lagi untuk Motul ya, bahannya enak ya buat tarikan performa ya. Untuk SAE nya di sini udah 5W30 ya, jadi sangat encer. Untuk mobil Expander ini cocok ya. Untuk SAE nya 530, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, udah pas. Bahannya pun udah full sintetik ya, jadi 100% ya. Jadi untuk pelumas ke mesin lebih maksimal. Terus api servis di sini udah SP ya teman-teman, di atas SN, jadi udah jos banget pastinya. Ini pemakaian bisa per 10.000 km ya, jadi cocok ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk alatannya nanti yang kita gunakan kunci ring 17 ya. Terus kunci mangkoknya 66,5. Jangan gunakan kunci sabuk ya, jangan gunakan kunci kaki 3 ya, ataupun kunci rantai. Nah, untuk ininya gunakan kunci ring 24 yang terbuka kunci mangkoknya tadi, filter olinya. Kalau kita gunakan kaki 3 buat ngelepas nggak apa-apa sama rantai ya, cuman kalau untuk pasangnya kita ini gunakan kunci mangkok seperti itu ya. Oke, langsung aja kita matikan mesinnya teman-teman. Tadi udah sekitar 10 menitan. Sambil kita dongkrak ya, jadi supaya nanti posisi ngerekamnya kita bisa lebih jelas. Oke, kita matikan ya teman-teman. Kita siapkan bak oli sama matrasnya teman-teman buat bolongan. Untuk letak filter olinya ada di sebelah sini ya teman-teman ya, di dekat sama oil pan-nya. Nah, ini filter olinya ya, untuk Mitsubishi-nya bawahnya. Untuk botolnya di sebelah sini ya. Nah, ini ada. Oke, langsung kita buka aja ya biar nggak lama. Kita siapkan kunci 17 tadi, nanti didorong ya teman-teman, nanti pakai montek ditekan ya. Oke, jadi saya skip aja karena saya harus pakai momen ya, jadi harus nyetek gitu ya. Jadi kita dorong ya teman-teman ya, putar berlawanan arah jarum jam. Oke, setelah itu tinggal kita buka aja ya, hati-hati panas. Oke ya, nah, bisa dilihat ya, untuk oli mesinnya udah hitam banget ya teman-teman, karena efek dari mungkin olinya telat. Yang kedua, untuk cairan flushnya tadi ya sangat mujarab lah kalau saya bilang. Dari bau-baunya udah kecium. Oke, siap teman-teman. Untuk ininya kita gunakan kunci mangkoknya tadi ya. Nah, tinggal kita masukkan, nanti tinggal diputar ya pakai kunci 24 ya tadi. Mau ring pas boleh, kita
puter. Oh keras ya teman-teman, nanti saya skip dulu ya, sambil megang susah. Ya paskan bak olinya teman-teman, udah saya kendorkan ya, tadi harus pakai tenaga 2 tangan ya, karena ada keras tadi pemasangannya yang kemarin. Ini kita paskan bak olinya teman-teman, tinggal kita buka aja ya. Oke, udah kendorkan kan, biar ada habis dulu ya, jadi supaya enggak nanti panas kena ke tangan, ataupun kita langsung gunakan kain ya teman-teman. Kita putar sampai terlepas ya. Untuk filternya udah terlepas ya, dan untuk filternya pastikan karet yang di sininya ya udah terlepas juga ya, jadi di sini jangan sampai nempel di sini ya. Oke, untuk olinya tinggal kita tunggu tiris saja, kita lap bagian-bagian ini ya teman-teman, supaya enggak apa-apa. Oke sip. Oke ya teman-teman, untuk filter olinya masih bawahnya ya, yang lama itu Mitsubishi Ori. Untuk filter oli nggak masalah sih, kita gunakan merek apa aja, yang penting dari bahannya bagus. Yang kedua karet sealnya ini sama ya, jadi seperti ini. Jadi nah tuh, jadi pas ya di karetnya, jangan sampai ini ya terlalu kecil tapi ini terlalu gede, ataupun kebalikannya nanti bakalan bocor seperti itu ya. Untuk mereknya tadi Aspira ya, kode depannya 0501 seperti ini ya. Oke, untuk filter olinya sebelum kita pasang kita olesin nanti pakai oli baru ya, kita olesin ke bagian sealnya ini ya teman-teman. Oh ya, informasi untuk pembelian oli, pastikan olinya asli ya, jangan sampai kita kena oli palsu ataupun oli apalah semacam seperti itu ya. Jadi pastikan pembelian di tempat yang asli ataupun di toko ataupun yang dijamin keasliannya ya. Nah di sini masih segelnya teman-teman ya, jadi masih ori. Segelan pun juga kadang tentu belum tentu asli ya, karena sekarang banyak tiruan ya. Jadi pastikan pembelian di tempat yang benar-benar rekomen ya, ataupun keasliannya terjamin seperti itu ya. Oke, langsung kita ya buka. Untuk filter lalu langsung kita pasang teman-teman. Ini udah terlepas ya tadi ya, jangan sampai sekali lagi belum terlepas untuk karet yang di sini. Oke, kita pasang, putar pakai tangan dulu. Sip ya, tinggal kita kencangkan pakai kunci ya teman-teman. Kita masukkan kunci lompatnya tadi, kita kencangkan menggunakan kunci ring atau pasnya. Kita ke searah jarum jam ya. Untuk putarannya 3/4 ya, sampai setengah ya teman-teman ya, sampai 1 putaran lah. Oke sip, udah kenceng ya. Nah, kita lepas untuk filter oli ya. Oke, tinggal kita pasang baut olinya teman-teman di sini. Kita pakai tangan dulu ya, kita rasakan ya, yang langsung kita baut ya pakai gancing. Kita putar pakai tangan dulu, udah masuk, enteng ringnya udah, itu pasti udah masuk ya. Jangan sampai miring, nanti bakalan rusak dratnya, efeknya nanti bakalan bocor olinya. Oke, kita kencangkan pakai kunci 17 ya teman-teman, kencangkan saat jarum jam. Oke sip, nanti saya paging lagi tanpa kamera ya. Sip. Oke ya teman-teman, udah saya pastikan kencang lagi tadi. Ini udah kencang, tinggal kita pengisian buat oli mesinnya ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat kondisi oli mesin yang lama ya. Di sini udah terlihat hitam banget ya, memang karena pemakaian wajar. Nah untuk kerak-kerak tadi ya, jadi di sini ada pembersihannya tuh. Jadi masih ada apa ya, yang rontok gitu ya. Oke, sebenarnya cairan hasil dari flashing tadi ya teman-teman, jadi lebih mengencerkan apa ya, melumasnya itu, membersihin kerak-kerak tadi ya. Oke, langsung aja kita masukkan oli mesin ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang flashingnya ataupun olinya, filter oli ataupun tentang mobil Mitsubishi ya, komen aja ya di kolom komentar. Oke, kita turunkan dongkraknya dulu ya teman-teman. Oke, tinggal kita buka untuk tutup oli atasnya ya. Tinggal kita masukkan oli mesinnya. Oke, kita siapkan corong oli yang bersihnya teman-teman, tinggal kita masukkan oli motonya ini. Oke, kita masukkan ya teman-teman untuk olinya. Nanti kapasitasnya sekitar 3,8 ya teman-teman, karena ini cc-nya 1,5.
oli udah saya masukkan ya, ukurannya 3,8. Itu udah termasuk pergantian filter oli ya. Kalau tanpa filter oli kemungkinan 3,6 ya. Atau nanti teman-teman bisa cek bagian ini ya, dipsticknya ya. Oke, setelah kita tutup ya teman-teman, kita nyalakan mesinnya dulu. Tadi udah saya nyalakan, kita cek lagi bagian tutupnya ya. Oke, kita cek bagian bawahnya ya, untuk filter olinya ya, ataupun oli nggak ada yang rebes ya teman-teman. Oke, udah cukup ya, aman. Mungkin sekian aja tutorialnya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.